Oke teman-teman, kita kembali lagi ke channel Latif Channel. Kita akan berdiskusi dengan Bajang Angga seputaran tentang desa adat yang ada di ND ya. Sekarang saya akan wawancara dengan Bajang Angga. Bagaimana sih kehidupan masyarakat yang ada di dalam desa ND ini? Oke, teman-teman. Oke, Bajang Angga, mungkin bisa menceritakan sedikit lah bagaimana sih aktivitas masyarakat kita yang ada di sini. Nah, jadi untuk aktivitas sekarang memang karena kita menjadi objek wisata seperti ini ya, Iya, jadi memang kita tekankan untuk memperlihatkan bagaimana adat dan budaya yang memang masih kita pertahankan di Kampung Sasak Indo ini. Iya. Nah, jadi untuk di sini memang kita biasanya untuk aktivitas itu kalau sudah bangun itu ke sawah dulu. Ke sawah dulu ya. Ya, Tadi pagi-pagi bangun langsung balik ke langsung ke sawah. sawah. Nah, jadi setelah balik ke sawah baru kita prepare untuk menyambut tamu. Jadi kalau bisa, apalagi sekarang kan lagi libur panjang. Libur panjang ya, betul, jadi betul. untuk wisatawan yang datang ke sini juga itu pastinya bertambah ketimbang hari-hari sebelumnya. Ya, ya. Nah, jadi di sini kita akan prepare untuk bagaimana kebersihan dulu. Kebersihan ya. Jadi setelah memang kebersihannya itu udah rampung, baru kita akan prepare untuk bagaimana kita akan melanjutkan hidup. Nah, jadi melanjutkan hidup dalam artian itu waktunya untuk masak. Ya. Nah, jadi setelah masaknya rampung, jadi kita akan berbenah. Setelah berbenahnya selesai, kita akan duduk-duduk dulu di sini sambil menunggu wisatawan datang berkunjung. Nah, jadi memang untuk rumah yang ini, apalagi ini selalu dikunjungi. Dalam artian kalau misalnya ada wisatawan yang datang, itu kita selalu bawa masuk ke rumah yang ini. Nah, jadi untuk pemilik rumahnya ini memang kebetulan ada ibu-ibu ya. Jadi tidak yang keluarga utuh. Nah, semua anaknya itu udah menikah. Jadi dia tinggal sendiri di rumah yang ini. Jadi lebih enak kalau misalnya bawa tamu masuk ke dalam. Oke, jadi itu teman-teman ya. Jadi aktivitas masyarakat kita yang ada di sini itu ya seperti biasanya ya. Seperti biasanya ya. Mereka juga masyarakat di sini para petani ya, ya keluar ya, bertani dan lain sebagainya. Terus terkait dengan pendidikan, Mas Angga nih, Bajang Angga, kita mungkin cerita sedikit terkait dengan anak-anak kita yang ada di sini. Tadi saya di luar saya lihat anak-anak kita banyak yang menggunakan baju adat, gitu kan? Iya. Bagaimana? Kalau pendidikan itu seperti apa dia di sini, enggak? Nah, jadi untuk pendidikan kan sekarang itu udah ada aturan dari pemerintah yang seharusnya sekolah 12 tahun. Betul, ya. betul. Jadi memang kebetulan dulu sempat kita buatkan untuk PAUD juga di sini di kampung. Oh iya, ada tapi PAUD memang karena bentrok juga dengan wisatawan, apalagi kalau misalnya musim ramai seperti ini kan kita pakai untuk sanggar seni. Jadi kita ada sanggar seni khusus yang dimana paginya itu dulu kita gunakan untuk PAUD. Nah, tapi kalau misalnya ada wisatawan yang datang berkunjung, jadi takut mengganggu juga untuk aktivitas belajar anak-anak. Jadi untuk PAUD-nya kita pindahkan ke kampung seberang. Kampung yang seberang ya. Jadi banyak Angga menceritakan bahwa di sini dulu teman-teman ada lembaga pendidikan PAUD ya, tapi lembaga itu dipindahkan ke luar kampung adat biar di kampung ini lebih fokus, katanya Mas Angga, lebih fokus. Jadi tempat para wisatawan ya datang berkunjung melihat kondisi bagaimana rumah adat yang ada di desa Indi ini. Luar biasa Mas Angga, ternyata di desa kita yang ada di sini tuh manajemennya bagus ya, pendidikannya juga anak-anak kita lancar ya, tidak ada yang terhalang ya, dengan aktivitas-aktivitas yang ada di desa ini. Jadi juga terkait dengan ini Bajang Angga ya, saya akan masuk sedikit ke adat istiadat pernikahan ya. Jadi orang yang misalnya menikah dari luar desa ini, apakah dia bisa tinggal di dalam ini atau bagaimana prosesnya untuk bisa masuk ke rumah adat ini? Nah, jadi kan di sini itu memang kita yang masih tinggal di sini itu kan tentunya punya anak. Jadi kalau misalnya di sini itu kan sekarang untuk populasi penduduknya itu masih 175 orang. Yang di dalam ini aja? Ya, dari 30 kepala keluarga. Ya, 30 kepala. Nah, jadi itu akan bertambah kalau misalnya ada anak laki-laki yang menikah. Soalnya kan konsepnya kita mengambil kalau anak laki-laki yang menikah. Nah, jadi kalau anak gadis itu mereka akan keluar semua. Jadi mereka akan ikut suami. Nah, jadi kalau misalnya mereka sekarang
mau untuk tinggal di rumah tradisional, itu otomatis untuk penduduk atau kepala keluarga yang tinggal di kampung tradisional Sasak Endi ini akan bertambah. Ya, jadi kalau untuk orang luar sekarang memang masih diperhitungkan juga. Soalnya kan untuk lingkup kampungnya ini masih lumayan terbatas. Betul, ya. Apalagi memang lahan di sekitaran kampungnya ini kan juga masih milik kita di sini. Betul. Jadi untuk orang luar yang mau tinggal di sini itu juga memang masih lumayan sulit sekarang. Betul. Jadi teman-teman ya, kalau mungkin gadis-gadis yang mau menikah ke desa ini tidak sembarangan bisa tinggal di dalam ya, tidak sembarangan, ada proses yang harus dilewati. Jadi kalau kita lihat rumah-rumah di sini tadi, Bajang Angga, tidak ada saya lihat bangunan yang permanen, bangunan yang menggunakan batu bata. Bagaimana? Memang di desa ini harus rumahnya dari ilalang, dari pagar, begitu ya model rumahnya di sini. Jadi kan memang konsep kita di sini itu mempertahankan bangunan tradisional. Nah, jadi kalau misalnya untuk sekarang memang dibebaskan juga untuk anak laki-lakinya. Jadi kalau misalnya mereka mau tinggal di bangunan permanen, mau ndak mau mereka harus bangun di luar. Oke, berarti kalau kita misalnya saya nih, Bajang, misalnya saya asli sini, gitu kan, terus menikah dengan orang luar misalnya, terus saya mau bangun rumah di dalam kawasan desa adat ini, rumah permanen nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau tinggal di sekitaran kampung tradisional ini harus bangun yang tradisional. Oh iya. Ya, jadi kalau misalnya nanti takutnya ada laki-laki yang menikah, anak laki-laki dari sini yang menikah, terus dia bangun permanen satu di sini kan untuk kesan tradisionalnya itu udah berkurang. Jadi mau ndak mau kita akan suruh dia bangun di luar kalau misalnya mau tinggal di bangunan permanen. Oke, ini menarik ya teman-teman, untuk digali lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana sih adat istiadat yang ada di desa Endi ini. Mungkin Bajang Angga terakhir ya, bisa menceritakan sedikit lah agar para teman-teman yang ada di luar sana mau berkunjung ke sini. Bagaimana sih, apa sih ciri khas kita yang ada di desa ini? Mungkin Bajang Angga bisa ceritakan kepada teman-teman, silakan hadap kamera. Nah, jadi untuk sekarang memang kita di sini sedang ingin untuk mempromosikan bagaimana Sasak Endi itu ya. Jadi di sini memang kita mempunyai daya tarik. Yang pertama itu untuk bentuk bangunan tradisional yang masih kita pertahankan, yang dimana di luar sana itu sudah diganti menjadi bangunan permanen. Nah, jadi yang untuk daya tarik di sini memang bisa dilihat untuk materialnya sendiri ini masih natural. Yang pertama itu untuk bagian atapnya ini kita buat dari alang-alang, yang memang untuk atapnya ini juga tidak permanen. Jadi untuk semua materialnya itu tidak ada yang permanen. Contohnya untuk alang-alang ini itu kita ganti sekali 5 atau 6 tahun. Nah, jadi untuk alang-alang ini memang kenapa harus diganti setiap 5 atau 6 tahun? Ini alang-alang ini kan teksturnya itu tumbuhan, jadi masih alami. Jadi nanti kalau misalnya terkena panas, hujan itu bakalan lapuk. Jadi untuk atapnya ini bakalan tambah tipis kalau udah lama. Nah, jadi setelah 5 tahun itu udah mulai bocor. Itulah kenapa harus kita ganti. Nah, jadi yang kedua itu kita ada material untuk pembuatan lantainya. Nah, jadi yang dimana untuk bagian lantainya ini kita buat pondasi awalnya itu dari tanah liat, yang memang untuk bagian pinggir itu kita udah taruh batu juga untuk periginya. Nah, jadi untuk tanah liatnya itu dicampur dengan ampas padi biar lebih kuat. Nah, jadi setelah tanah liatnya kering, kita ambil kotoran sapi untuk poles bagian lantainya. Jadi itu untuk perekat, untuk pengganti semen. Yang dimana untuk lantainya ini juga sekali seminggu atau sekali 2 minggu harus rutin dipoles. Nah, jadi alasan pertama kenapa harus sering dipoles, untuk bagian lantainya ini kalau kena air itu mengikis. Jadi kalau terlalu panas juga bakal retak. Itulah kenapa harus sering dipoles. Jadi sebagai ciri khas kita. Alasan kedua itu untuk bagian lantainya ini kalau terlalu lama tidak dipoles itu berdebu. Jadi itulah harus sering dipoles. Jadi itu bisa dilihat cuman di Sasak Endi ini saja. Oke, menarik sekali teman-teman ya. Kita akhiri dulu percakapan saya dengan Bajang Angga ya. Teman-teman nanti kalau mau berkunjung ke sini, mau tahu lagi sejarah singkat, sejarah tentang desa ini, silahkan berkunjung ke sini ya. Saya tunggu bersama Bajang Angga, nanti Bajang Angga akan standby di sini terus menunggu teman-teman yang mau berkunjung ke sini. Nanti tanyakan lebih jauh tentang bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di desa ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.